Aceh asli yang dulunya adalah Muslim. Saya Islam keras. Saya tidak pernah diajari secara benar, hanya diajari secara keras. Pokoknya salah sedikit dengan orang pukul, salah sedikit dengan orang hantam. Jadi itu yang terjadi di dalam kepribadian saya setiap hari. Dan kemudian papi saya meninggal, saya diperlihatkan foto-fotonya. Itu dikubur secara Kristen. Dan itu yang membuat keluarga di Aceh semua geram. Tapi saya mau bilang apa? Saya pikir ya sudah. Saya mau dihujat apapun, mau dikatakan apapun terserah. Saya bilang sama Mami sabar. Mami berdoa buat saya. Mami berdoa buat anak-anaknya yang lain. Ya. Dahulu Oma berdoa buat cucunya yang laki-laki, buat anak-anaknya yang laki-laki. Semua jadi pelayan Tuhan. Om saya yang di Banyuwangi, adiknya Mami. Baik om saya yang di Bekasi, Jati Bening, Riko Manansang, itu adiknya Mami paling bagus. Baik juga adik saya yang mungkin ada di Denpasar melayani. Semua melayani. 25 tahun tidak bertemu, saya bilang, bagaimana kamu? Saya sudah Islam, Pak. Oh ya sudah. Saya katakan Islam yang penting kau punya hati, Yesus. Jadi saya kalau ketemu dia di telepon, saya berteriak takbir. Dia jawab, Allahu Akbar. Saya bilang haleluya. Jadi kami tidak pernah tersinggung, walaupun kami mengucapkan itu, tetapi kami tetap rukun dan luar biasa. Dan Bapak Ibu, sahabat-saudara sekalian, tentunya saya akan memperkenalkan diri. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima
menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah, dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Nama saya John Maulana Sidik. Nama dari papi saya, seorang Aceh asli, yang dulunya adalah Muslim. Dan mami saya berasal dari Sangihe, Tamako, dan ikut papi menjadi mu'alaf. Dan mereka bertemu di Surabaya, karena opa saya adalah instruktur akabri di Morok Lembangan, Surabaya. Dan kakek saya, orang tua dari papi saya, adalah sopir dari almarhum Bangko Kapten Sudomo di Surabaya. Dulu kami tinggal di Jalan Teluk Kumai, Komplek Angkatan Laut, Surabaya. Dan saya sekolah di SD Mujahidin, Perak Barat, Jalan Perak Barat, Surabaya. Dan kegiatan saya saat ini ialah sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tiap hari hanya berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya pelayan di Kota Madiun. Jemaat tidak banyak. Yang penting saya melayani, saya tidak mau tarik jiwa sana sini. Yang penting saya memberitakan firman, dan orang yang menerima firman itu merasa sejahtera dan merasa diselamatkan. Karena itu tugas kami. Sebelum saya melayani, papi saya Islam keras dan melarang anak-anaknya untuk mengikuti opa dari mami, karena mereka juga, oma juga adalah ketua majelis dari gereja Masehi Injili Sangir Pelaut, Gemis, dulu di Ikan Gurami, Surabaya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, maka kami menjadi, saya sebagai kakak tertua dari seluruh bersaudara, karena mami adalah anak tertua, dan saya cucu tertua satu-satunya laki-laki waktu itu, menjadi rebutan. Nama saya dulu bukan John Maulana Sidik. Nama saya tahu dari tante saya kalau tidak salah, Hendrikus John William Sapa begitu, itu sudah saya hapus. Tapi papi saya mengambil saya dari Sangir waktu itu, dan nama itu diganti menjadi John Maulana Sidik. Semua adik-adik saya nama Muslim. Ada yang Buana Alamsyah, almarhum, kemudian ada Ovan Purnama Sidik, Fajar Kurnia, dan lain sebagainya. Ada 8 bersaudara. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, ketika saya hidup bersama dengan papi saya tidak pernah diajari pakem di dalam Al-Quran. Karena saya menjadi rebutan waktu itu. Ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya, ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya. Ya. Jadi, yang pastinya saya disekolahkan di Mujahidin pada waktu itu. Singkat cerita, ketika saya semakin dewasa, saya tahu karakter papi saya yang garis keras. Kalau mukul anak-anaknya itu seperti ajaran Sunni, ya, tidak tanggung-tanggung, ditampar, ditendang, di apa. Jadi hal itulah yang membuat oma saya merasa terbeban dengan doa-doanya, karena salah satu menantu dari oma saya yang Muslim hanya papi saya. Nah, ketika saya semakin beranjak dewasa, saya mulai mengenal papi saya. Saya katakan sama papi saya, kenapa kau begini? Dia bilang, kamu jangan ikut opamu, kamu harus ikut papi. Jadi jelas sekali, ajaran yang diajarkan itu keras sekali. Tapi saya tidak pernah diajari secara benar, hanya diajari secara keras. Pokoknya salah sedikit dengan orang pukul, salah sedikit dengan orang hantam. Jadi itu yang terjadi di dalam kepribadian saya setiap hari. Suatu ketika, mami saya dipukul oleh papi saya. Waktu itu mami saya bukan sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan jilbab ya. Kalau dulu pakai kebaya, pakai kerudung. Nah, itu menandakan bahwa mereka adalah Muslim. Itu mami dipukul dan lari. Saya tidak tahu lari mami kemana, karena orang tua saya dua-duanya sudah almarhum. Nah, Tuhan itu baik, ya. Nanti saya akan ceritakan. Pada saatnya disitulah saya juga ambil satu kesempatan, saya lari dari rumah. Saya lari satu kota, dan saya menjadi gelandangan. Saya ikut orang, dan 5 tahun kemudian saya kirim surat bahwa saya masih hidup. Pada waktu itu saya dendam dengan papi saya. Saya akan katakan, kalau dia berani pukul, saya pukul ganti. Karena saya sudah mulai menginjak dewasa, karena saya juga bekas anak jalanan. Jadi saya nggak takut. Saudara kekasih dalam Kristus, disitulah papi saya mulai melihat saya dengan kasih sayang. Saya dititipkan oleh temannya, seorang Kristen, orang Timor Leste atau Timor Sabu,
Pamone sebagai nakoda kapal pada waktu itu. Saya dititipkan menjadi volunteer di kapal itu. Kapal itu perusahaan aspal negara Bina Marga 1. Dan saya digembleng di situ. Karena di situ jarang orang mau sholat, mau ke gereja dan lain sebagainya. Karena orang-orang kapal itu cuek. Tapi puji Tuhan, ya saya bilang puji Tuhan sekarang ini, karena saya sudah di dalam Tuhan. Saya digembleng di situ. Bagaimana ketika saya mulai bekerja, sekitar 3 bulan saya diangkat menjadi satu ABK yang resmi menjadi klasi. Dari klasi itu, saya land Singapura, Dili, Timur Timur. Dan saya mulai bisa mendekati papi saya. Ketika papi saya sakit leukemia pada tahun 79, dan tidak ada obatnya pada waktu itu. Saya dipanggil papi saya. Papi saya bilang, John, sekarang semua ada di tangan kamu. Karena kamu anak tertua. Adikmu 7, sama kamu 8, papi sama mami. Mami belum berpindah, masih menjadi mualaf waktu itu. Ketika saya menemui papi di rumah sakit, saya bicara dengan dia, apa yang harus saya lakukan. Dia berkata, kamu jangan boros, karena keluarga ini ada di tanganmu sekarang. Bayangkan gaji cuma 22.000. Uang layar 1 hari 500. Pulang pergi 10 hari, Surabaya Tintin 5.000. Muat sapi pulang, premi cuma 15.000. Jadi nggak sampai 50.000. Saudara, ketika saya dari Tintin mau kembali ke Surabaya dengan memuat kapal, memuat tentara dari Sumatera, disitulah ada kabar bahwa papi saya meninggal. Saya tidak tahu kok bisa meninggal, karena sakitnya leukemia itu juga sakit yang jarang pada saat itu, tidak ada obatnya. Yang anehnya, ketika saya kapal sandar di Surabaya, saya disuruh pulang oleh kapten, kamu pulang saja dulu. Di rumah membutuhkan kamu, hanya itu saja. Ketika saya pulang, rumah kosong. Ternyata, semua diungsikan di adik iparnya mami yang juga seorang nakoda kapal. Sangir juga, Komprius Salinda, seorang kapten kapal yang cukup tangguh. Dan beliaulah yang menginjili papi saya. Sebelum meninggal, dia bercerita, saya perkenalkan Yesus sama papimu. Yang pertama malu-malu. Yang dahulunya selalu ditawarkan, ayo kenal Yesus, ayo kenal Yesus. Dan dulu sebelum papi sakit dan saya, sama saya, pernah ditawari, kalau bisa saya dibaptis sama papi. Kemudian kami berdua sama papi, dijahitkan jas oleh om saya yang iparnya mami yang nakoda kapal ini. Ternyata jas untuk papi itu adalah jas yang dipakai setelah dibaptis, beliau meninggal. Jadi 3 hari sebelum dibaptis, papi itu meninggal. Dan sebelum dibaptis, dia berkata kepada mami saya, semua peralatan sholat, baik songkok, baik ikat sajadah, baik baju koko, baik sarung, ya, dikirim ke Aceh. Dan kemudian papi saya meninggal, saya diperlihatkan foto-fotonya. Itu dikubur secara Kristen. Dan itu yang membuat keluarga di Aceh semua geram. Tapi saya mau bilang apa? Saya sendiri belum dibaptis. Saya sendiri belum berpindah waktu itu. Dan masih bimbang. Saya pikir ya sudah. Saya mau dihujat apapun, mau dikatakan apapun terserah. Maka saya bilang sama mami sabar. Mami harus terima semua ini. Lambat laun semakin berjalan. Saya bimbang menjadi seorang pelaut. Mencari masa depan untuk adik-adik saya itu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memelihara mami dan adik-adik saya. Pada saatnya, tiap saya pulang berlayar, ada persekutuan doa di rumah. Kalau orang dulu bilang beston. Tiap saya pulang selalu tepuk tangan. Selalu menyembah. Saya berdiam diri. Jadi kalau saya pulang berlayar itu, kapal sandar pasti mabuk. Karena kita sebelum turun pasti, ya, tahu lawan kapal. Saudaraku, mami berdoa buat saya. Mami berdoa buat anak-anaknya yang lain. Ya, dahulu oma berdoa buat cucunya yang laki-laki. Buat anak-anaknya yang laki-laki. Semua jadi pelayan Tuhan. Om saya yang di Banyuwangi, adiknya mami. Baik om saya yang di Bekasi, Jati Bening, Riko Manansang, itu adiknya mami paling bungsu. Baik juga adik saya, yang lain ada di Denpasar melayani. Semua melayani. Tapi sayang, yang dibawa ke Medan, itu dijadikan mualaf oleh kakek saya. Karena dia melihat, papi saya meninggal dan dikuburkan secara Kristen. Saya tanya adik saya, 25 tahun tidak bertemu, saya bilang, bagaimana kamu? Saya sudah Islam, Pak. Oh ya sudah. Saya katakan Islam yang penting kau punya hati, Yesus. Jadi saya kalau ketemu dia di telepon,
Saya berteriak takbir. Dia jawab, Allahu Akbar. Saya bilang, haleluya. Jadi, kami tidak pernah tersinggung, walaupun kami mengucapkan itu, tetapi kami tetap rukun dan luar biasa. Semakin berjalan terus. Setiap saya pulang, tadi saya katakan, ada saja persekutuan doa setiap saya pulang. Pada suatu saat, saya jaga, besoknya pray, saya istirahat di rumah. Nggak tahunya jam 2 sore, itu ada doa pergumulan di rumah. Saya terusik, saya bangun. Saya keluar pelan-pelan. Kaki saya dipegang oleh mami, duduk, ikut berdoa. Saya pikir mami ini apa-apaan ini? Ya sudah, saya ikut duduk. Kok merasa enak, merasa nyaman. Walaupun saya buta firman Tuhan, walaupun saya buta tentang Beston, karena itu acaranya mami. Dan di situ ada seorang hamba Tuhan perempuan. Ya. Dan puji Tuhan, beliau sekarang menjadi istri saya. Oleh karena istri saya itulah, saya bisa juga ikut melayani. Dan saudara kekasih dalam Kristus, lambat laun, mulai terjadi hal yang luar biasa di dalam pribadi saya. Saya mulai berkata, seandainya saya punya istri seorang pendeta, alangkah bahagianya saya. Tapi saya kan Muslim. Tapi saya bilang lagi dalam hati saya, bagaimana ya bisa punya seorang istri, sedangkan gaji saya tidak cukup. Belum saya membiayai adik-adik saya, dan lain sebagainya. Saya mulai adakan pendekatan. Dan semua hamba-hamba Tuhan mendukung saya, dari teman-temannya. Saya diinjili dan lain sebagainya. Ketika tiba saatnya, saya mulai dekat dengan para hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, saya coba belajar puasa menanyakan masa depan saya kepada Tuhan. Jika Yesus engkau ada, jika Yesus engkau nyata, jika Yesus engkau hidup, tunjukkan dirimu kepada aku. Selalu tiap hari saya berkata itu. Pada saatnya, suatu saat, saya dinasihati oleh seorang hamba Tuhan. Coba kamu belajar puasa. Tanya, kalau di Muslim adalah sholat istiqoroh atau bertanya kepada Allah. Pada saat itu saya berdoa, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Aku mau masa depanku nyata. Semakin saya dekat, semakin saya mengikuti persekutuan. Tiba saatnya, ketika kapal berlayar dari Surabaya menuju Makassar, saya jaga bersama dengan Mualim 3, 8:12. Jam 12, saya istirahat jam 1. Saya belum makan, saya belum buka puasa, karena buka puasa saya jam 3 sore. Saya terus bertanya, jika engkau ada, tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu Tuhan. Saya tiba-tiba melamun itu terus, namanya kena angin laut. Ya saya tertidur ayam. Jadi saya tertidur sejenak. Saya melihat di buritan itu, langit yang biru terang, cuaca yang sama, waktu yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama. Jadi nyata kayak melihat terjadi pada saat itu. Muncul sesosok jubah putih. Jubah putih itu rambutnya sekian, dan wajahnya yang bercahaya. Karena saya bertanya, jika engkau ada, tunjukkan dirimu. Karena aku ingin masa depanku nyata. Dia timbul di langit itu. Kemudian dia julurkan tangan yang bekas lubang terpaku, luka terpaku itu. Dia katakan, kedua tangan itu dia katakan, masa depanmu ada di tanganku. Seketika itu juga hilang. Saya terbangun. Saya bilang, waduh, kayak Yesus yang tadi ya. Saya beranggapan begitu. Kayak Yesus tadi itu ya. Kok bekas terpaku ya? Aneh. Lembut sekali suaranya. Indah sekali suaranya. Tapi saya nggak ngerti kenapa dia bilang masa depanmu ada di tanganku. Saudaraku, kekasih dalam Kristus. Ketika saya pulang, jaga 12:4 dari Makassar menuju Surabaya. Saya jaga dengan Mualim 2. Nah, kami ini, Mualim 2 ini adalah seorang Nasrani asal Kepulauan Rote, Markus Nepa. Saya bercerita sama beliau. Saya mendapat mimpi ini. Nah, beliau kan tahu bandelnya saya, nakalnya saya. Beliau bilang, mana mungkin kau dapat lihat itu. Kau bukan orang suci, katanya. Ya, saya diam. Saya tetap berkata, saya lihat. Jam sekian, waktu yang sama, cuaca yang sama. Dalam keadaan kapal yang berjalan yang sama. Wah, gitu. Nah, ketika malam saya jaga sama dia, saya pegang kemudi. Tiba-tiba saya mengucapkan bahasa lidah. Ura pakai sana mata kurang lama. Ini Mualim 2 lihat saya, tapi saya tidak sadar. Dia bilang, kamu bicara apa? Saya tidak bicara apa-apa, saya bilang. Tadi itu, tidak tahu. Selang 15 menit, saya ucapkan lagi itu lebih keras. Sambil memegang kemudi. Itu dia bilang, ini, tunggu dulu, saya pikir dulu. Ketika saya mulai tahu, ingat, ini ada di dalam Bestonnya mami saya.
Dia bilang, mana mungkin? Iya, kalau tidak percaya datang aja besok. Nanti kalau sampai Surabaya, saya bilang. Betul ya? Iya, datang saja, saya bilang. Saudara, ternyata itu bahasa lidah yang saya terima tanpa penumpangan tangan dari siapapun. Saya harus nyampe, saya minta tolong dibaptis. Setelah dibaptis, saya bilang sama Malim dua, kapan kita bisa ke persekutuan doa? Tidak, malam ini ada nggak ada? Ya, saya tunggu sih. Kebetulan persekutuan doa itu ada di Perak Barat, di keluarga Manado, kencing hitam. Saya bilang ini, ayo kita masuk doa malam. Dan beliau juga dijamah, Malim dua ini. Luar biasa Tuhan. Mulai satu persatu keluarganya mulai diajak juga. Mungkin saya pikir, apakah saya menjadi saluran berkat? Nah, saudaraku, tapi sebelum kami turun dari kapal, waktu saya jaga di kapal sama Malim dua, kapal sandal, saya hanya merenung, begitu dahsyatnya Tuhan. Kok bisa, saya bilang, kok bisa ya saya berkata-kata seperti itu? Kok bisa ya, kok bisa? Tiba-tiba ada alunan suatu paduan suara yang bermasmur di dalam bahasa roh. Begini dia, saya masih ingat. Saya cari suara itu dari Palka 2 sampai Gurita. Setelah sampai Gurita, suara itu redup mulai hilang. Saya Malim 2 bilang, kamu dari mana? Dari Gurita. Ada apa? Saya mendengar paduan suara yang tidak. Masa? Ya. Jadi saya merasakan itu dengan luar biasa. Saya rasanya tiap hari mau menangis ketika saya minta dibaptis. Saya mungkin Pak, teman-teman di Miracle TV, sahabat-sahabatku, baik Pak Franky, bagaimana cinta mula-mula. Saya sama kapten kapal Malumbot orang Sangir. Ketika kami menghadapi gelombang besar, mau nyampe di Makassar, kira-kira 12 jam lagi. Saya bersaksi kepada kapten Malumbot, oke, nanti malam ini sudah selesai omong. Dia bilang, anak ini persis tahu-tahu saja. Kalau tidak percaya nanti lihat saja. Oh, boleh menghadapi perkataan? Iya, nanti lihat saja. Betul, saudara. Jam 10 malam itu reda. Jadi banyak hal di kapal. Setiap perkataan saya menjadi suatu kenyataan. Terjadi dalam kasih yang semula setelah saya dibaptis. Saudara kekasih dalam Kristus. Mami saya juga heran lihat saya. Ini seorang perempuan hamba Tuhan ini saya dekati. Dia pulang saya antar. Dia pulang saya antar. Saudara, saya memberanikan diri untuk melamar dia. Maukah kamu menikah dengan saya? Gara-gara mau menikah itu saya ketinggalan kapal. Dan saya dipecat dari kapal. Saudaraku, yang saya alami, diajak melayani dengan calon istri saya dari kampung ke kampung di Surabaya. Dan saya menikmati itu sampai kami menikah. Saya kira jadi pendeta itu enak. Ternyata banyak tentang itu. Tapi indah. Dia bisa menangis, bisa tertawa. Ya, luar biasa. Sampai detik ini pun, saya masuk kota Madiun penuh dengan tantangan. Makanya saya bilang, saya belajar. Saya punya anak 3 ketika saya menikah. Banyak masalah. Rasa-rasa ingin meninggalkan Tuhan lagi. Rasa-rasa tidak sanggup lagi. Ketika saya lemah, saya mulai didatangi teman-teman yang selalu bicara, ayo melayani kembali. Saudaraku, di Madiun tidak gampang. Di Madiun ini penuh dengan kuasa kegelapan. Kalau saudara mau tahu artinya Madiun atau Mediun. Medi artinya setan. Yun artinya berayun-ayun. Setan yang berayun-ayun. Itu ada pusatnya di satu pendopo. Jadi waktu saya datang ke sini, saya tanya arti itu. Ya tidak gampang di kota Madiun. Saya hanya bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada suatu saat saya ditantang. Dia ini suka memuliakan diri. Pada suatu saat saya ditantang, saya katakan, ya sudah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya ingin Tuhan yang berkarya. Ejekan sebagai orang miskin. Ejekan sebagai orang Kristen. Ya, saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong aku. Suatu ketika, saya berdoa. Malam, saya bilang, Tuhan, apakah engkau membiarkan aku di kota Madiun seperti ini? Ketika saya berdoa, malam saya bermimpi. Saya naik sepeda motor, padahal saya belum punya sepeda motor. Tiba-tiba lampu itu mati dan gelap gulita. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya tangking dalam nama Yesus. Kemudian terjadilah satu hal. Terbukalah itu seperti panggung yang ada layarnya terbuka. Di situ penuh orang paduan suara. Dan disitulah Tuhan buka pelayanan saya. Sekalipun saya tidak banyak jemaat. Karena saya tahu, saya tidak mau tarik-tarikan jemaat. Itu
anti bagi saya. Sampai detik ini. Termasuk saya adalah member Full Gospel di Madiun. Saya anti menarik jemaat gereja lain. Yang terbuang halaman ikut saya ambil. Dan disinilah saya bertemu dengan orang-orang ini. Ada yang mantan muslim, yang pernah menjadi hajah. Saya nikahkan kemarin dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan puji Tuhan beribadah bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa panjang lebar, saya rasanya mau menangis. Menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Seperti yang Bung Frankie tadi katakan. Janganlah khawatir akan hidup. Apa yang tidak kamu makan, apa yang tidak kamu minum, dan apa yang tidak kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Satu hal, saya ingin melayani bukan oleh karena duit, melayani bukan oleh karena uang, tapi melayani bicara tentang hati, melayani bicara tentang kerelaan. Saya belajar, sekalipun banyak sikutan-sikutan sesama hamba Tuhan, tapi saya belajar. Nah, tujuan saya surga. Jangan kita mengandalkan, oh saya kuat, saya bisa. Tidak. Tuhan lihat hati seperti Daud. Mau melayani. Itulah saya di kota Madiun. Jemaat saya tidak banyak. Cuma 25 orang. Saya hanya ingin membawa mereka saya pertunangkan kepada Kristus. Kalau saya mau sudah dari dulu jemaat banyak. Tapi saya tidak mau berantem dengan sesama hamba Tuhan. Saya hanya ingin bersahabat. Saya hanya ingin melakukan kasih itu. Supaya betul-betul dinyatakan di dalam hidup saya. Dan hanya ini yang saya bisa sampaikan. Papi saya sudah dipanggil Tuhan dengan menyerahkan diri. Mami saya dari Allah kembali menyerahkan diri kepada Kristus. Dan puji Tuhan, dia minta sebelum meninggal tinggal bersama dengan saya di Madiun dan meninggal di Madiun. Ini yang saya berbahagia. Anak-anak saya 3, cucu saya 3, semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas. Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan
dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang Jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, kata Yesus, tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendah hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan, karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.